Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-10 akuntansi manajemen mengenai manajemen persediaan. Diharapkan setelah mempelajari ini dapat memahami analisis konsep manajemen persediaan. Selanjutnya, dapat memahami perhitungan dan pembukuan akuntansi untuk mencatat biaya persediaan, biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya persiapan, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan kembali persediaan, serta dapat menganalisis kasus yang berhubungan dengan manajemen persediaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, persediaan, yaitu bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Selanjutnya, manajemen persediaan, yaitu perencanaan, koordinasi, dan pengawasan aktivitas yang berhubungan dengan arus persediaan yang masuk melalui dan keluar di perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persediaan, yaitu yang pertama, jumlah dana yang tersedia mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua, lead time adalah waktu tunggu barang yang dipesan. Frekuensi penggunaan, bahwa jika persediaan telah digunakan, maka jumlah persediaan semakin berkurang. Yang ketiga, daya tahan persediaan, yaitu persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur yang harus segera dijual. Yang keempat, bencana, yaitu bahwa persediaan juga dipengaruhi dengan bencana seperti bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang kelima, tingkat penawaran dan tingkat permintaan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam manajemen persediaan. Yang pertama, memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode saat ini. Yang kedua, memastikan persediaan dikelola dengan optimal. Yang ketiga, penggunaan biaya persediaan seefisien. Selanjutnya, tujuan yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan manajemen persediaan, yaitu yang pertama, memastikan persediaan tersedia. Yang kedua, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan dan risiko harga yang fluktuatif. Yang ketiga, memperoleh diskon dari pesanan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang kelima, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran dan permintaan. Yang keenam, mengantisipasi permintaan tidak terduga. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika barang sedang tidak musim, maka perusahaan memiliki simpanan persediaan. Yang kedelapan, mengawasi persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dikembalikan kepada pemasok. Yang kesembilan, menjaga komitmen terhadap konsumen agar barang bisa diproduksi sesuai waktu dan kualitas. Yang kesepuluh, menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, biaya persediaan, yaitu yang pertama biaya pembelian, yang kedua biaya pemesanan, yang ketiga biaya persiapan atau biaya penyetelan, yang keempat biaya penyimpanan, yang kelima biaya kehabisan persediaan. Biaya pembelian, yaitu biaya pembelian persediaan yang diperoleh dari pemasok, termasuk biaya pengangkutan masuk. Biaya pembelian dipengaruhi adanya diskon berdasarkan jumlah pesanan. Selanjutnya, biaya pemesanan, yaitu biaya ini meliputi pemesanan barang dan bahan sejak dari penyimpanan hingga sampai ke tahap distribusi atau produksi. Biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya pemasok, biaya transportasi, biaya penyusunan, biaya penerbitan, biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan jenis pesanan pembelian berdasarkan kesesuaian faktur dan catatan pengiriman untuk melaksanakan persetujuan pembayaran pesanan. Selanjutnya, biaya persiapan atau penyetelan, yaitu biaya untuk mempersiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk. Selanjutnya, biaya penyimpanan, yaitu biaya yang terjadi ketika perusahaan memiliki persediaan produk untuk dijual dan untuk menyimpan persediaan produk agar produk tetap berkualitas dan aman. Biaya penyimpanan meliputi biaya sewa gudang, biaya pengawas persediaan, biaya beban listrik, biaya peralatan penunjang penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya perawatan. Selanjutnya, biaya kehabisan persediaan, yaitu biaya yang terjadi akibat perusahaan kehabisan persediaan produk tertentu sesuai permintaan dari konsumen, sehingga perusahaan harus bertindak cepat untuk memenuhi permintaan konsumen, atau perusahaan mengeluarkan biaya cukup tinggi karena tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, dan biaya kehabisan persediaan harus dianalisis berdasarkan kondisi perusahaan. Selanjutnya,
metode manajemen persediaan, yaitu yang pertama Economic Order Quantity atau EOQ. Artinya yaitu salah satu metode manajemen persediaan untuk jumlah pemesanan terekonomis. Artinya jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Yang kedua, periodic review. Pada metode ini yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diestimasikan. Selanjutnya yang ketiga, material requirement planning, yaitu metode perencanaan kebutuhan material, yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode material requirement planning bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga menjadi berkurang. Perencanaan pada metode ini meliputi rencana penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Yang keempat, just in time. Metode just in time yaitu metode perusahaan yang tidak memiliki persediaan. Just in time berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan pemasok bahan baku. Perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok sehingga pada saat perusahaan membutuhkan persediaan, maka pemasok segera memenuhi permintaan. Selanjutnya, kuantitas pesanan ekonomis yaitu model untuk mengoptimalkan kuantitas pesanan produk yang dipesan dengan meminimalkan total biaya, yaitu rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali harga dikali demand dibagi cost. Kemudian selanjutnya, rumus total biaya yaitu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Biaya pemesanan yaitu biaya penerimaan pesanan dikali jumlah permintaan dibagi jumlah unit yang dipesan. Kemudian biaya penyimpanan yaitu rumusnya biaya penyimpanan dikali jumlah unit yang dipesan dibagi 2. Selanjutnya, titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu titik waktu sebuah pesanan baru harus dilaksanakan atau dimulainya persiapan pesanan baru. Waktu tunggu atau lead time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomis setelah pesanan dilaksanakan atau dimulainya persiapan pesanan baru. Reorder point yaitu rumusnya normal penggunaan dikali waktu tunggu. Selanjutnya, persediaan pengaman, yaitu persediaan tambahan yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi permintaan. Persediaan pengaman yaitu peningkatan penggunaan dikurangi normal penggunaan dikali waktu tunggu. Reorder point yaitu rumusnya normal penggunaan dikali waktu tunggu ditambah persediaan pengaman. Selanjutnya ke contoh soal. Toko Samsung melakukan perbaikan TV lokal menggunakan 36.000 unit suku cadang setiap tahun, yang normal penggunaan suku cadang rata-rata 100 unit setiap hari kerja. Biaya penempatan dan penerimaan pesanan sebesar Rp20. Toko Samsung memesan dalam lot berisi 400 unit. Biaya penyimpanan persediaan per unit per tahun sebesar Rp4. Jadi yang pertama, biaya pemesanan yaitu rumusnya harga dikali jumlah permintaan dibagi dengan kuantitas yang dipesan, yaitu hasilnya 1.800. Kemudian biaya penyimpanan rumusnya yaitu biaya penyimpanan dikali kuantitas dibagi 2, hasilnya Rp800. Kemudian yang ketiga, total biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, hasil dari jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2, hasilnya sebesar Rp2.600. Yang keempat, kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, rumusnya akar dari 2 dikali harga dikali permintaan dibagi biaya penyimpanan, hasilnya 600 unit. Yang kelima, menggunakan kebijakan persediaan hasil kuantitas pesanan ekonomis EOQ sebesar 600 unit dari jawaban nomor 4. Jadi total biaya persediaannya sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, yaitu di sini yang berubah hanya Q-nya. Q
Q-nya dari 400 unit menjadi 600 unit. Jadi total biaya persediaannya menurun sebesar Rp2.400. Kemudian jawaban nomor 6, penghematan biaya persediaan, yaitu total biaya persediaan sesuai pesanan 2.600 dikurangi dengan total biaya persediaan metode EOQ 2.400, yaitu sebesar Rp200. Jadi dengan menggunakan kuantitas pesanan ekonomi sebesar 600 unit daripada menggunakan ukuran pesanan sebesar 400 unit, maka perusahaan dapat menghemat biaya persediaan sebesar Rp200. Kemudian yang ketujuh, titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu normal penggunaan dikali waktu tunggu, yaitu 100 unit dikali 3 hari sama dengan 300 unit. Ya, jadi normal penggunaannya ini dari soal. Selanjutnya, nomor 8, persediaan pengaman. Rumusnya peningkatan penggunaan persediaan 110 unit dikurangi normal penggunaan persediaan 100 unit dikali waktu tunggu 3 hari. Hasilnya persediaan pengaman yaitu 30 unit. Kemudian titik pemesanan kembali yang baru, reorder point new, yaitu normal penggunaan persediaan 100 unit dikali waktu tunggu 3 hari ditambah persediaan pengaman 30 unit. Hasilnya 330 unit. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi mengenai manajemen persediaan, kalian dapat mengerjakan tugas pertemuan ke-10 ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.